Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa mubasysyira, melainkan untuk menyampaikan berita gembira. Kepada siapa berita gembira ini disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbihi sabila wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi Indonesia, pendengar radio-radio swasta yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang sedang mengikuti pengajian dan kajian ayat-ayat tentang akhlak dan ilmu akhlak yang selalu kita mencoba untuk mengkaji dan membahasnya. Ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk menikmati berbagai macam nikmat dan rahmat Allah.
serta keberkahan-keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua, yang kita bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah seperti tugas-tugas nabi yang lainnya, yaitu menyampaikan dakwah, membawa risalah untuk merubah keadaan manusia dari yang buruk menjadi baik, dari yang kufur kepada Allah menjadi beriman kepada Allah, dari alam yang biadab menuju beradab, dari alam jahiliyah menuju Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira." Dan tidaklah kami mengutus, kami di sini adalah Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau di sini adalah Rasulullah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ka dhamir mustatir takdiruhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah illa mubasysyiran wa nazira, melainkan atau kecuali untuk menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Ini bisa kita lihat di dalam kitab tafsir. Hampir semua para mufassir itu, atau sepakat para mufassir menafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka ayyuhar rasul, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul. Rasul di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa mubasysyiran, melainkan untuk menyampaikan berita gembira. Kepada siapa berita gembira ini disampaikan? Karena tidak semua orang gembira dengan hadirnya Rasulullah. Ada yang merasa terganggu dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun sampai dengan 63 tahun menjadi beban, terganggu bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi menjadi berita gembira kepada siapa? Kepada orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Rasul itu bergembira. Seperti orang Madinah menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina mad'a lillahi da'. Nah, itu tanda gembira. Telah datang bulan purnama. Nah, begitu mereka memuliakan Rasulullah, dianggap bagaikan bulan purnama, bulan yang sangat terang menerangi umat manusia. Mereka menanti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah. Dengan serentak mereka mengucapkan kalimah ini, telah datang bulan purnama min saniyatil wada', dari kota Mekah Al-Mukarramah, nama lainnya Saniyatil Wada'.
sama seperti kota Yasrib kemudian dirubah namanya menjadi Madinatil Munawwarah, kota Madinah yang penuh dengan cahaya, yaitu cahaya iman yang dapat menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Telah datang bulan purnama min saniyatil wada' dari kota Mekah al-Mukarramah. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur dengan kehadiran da'i atau pendakwah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyinari kota Madinah al-Munawwarah. Begitu gembiranya orang-orang Madinah yang disebut dengan kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin, sehingga mereka sambil memukul rebana mereka mengucapkan kalimah ini, mengagungkan dan memuliakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri mereka, yaitu Madinah al-Munawwarah. Jadi seluruh orang yang beriman sejak masa dahulu sampai dengan sekarang, kehadiran Nabi betul-betul menjadi mubasysyira, menjadi berita gembira, ilaman ata Allah wa rasulahu bil imani wal amalus salih. Nah, itu tafsirnya. Mereka gembira. Siapa yang bergembira dengan kehadiran Nabi dan Rasul? Seperti juga nabi-nabi lain. Di zaman Nabi Isa ada al-Hawariyun, mereka gembira dengan kehadirannya Nabi. Demikian juga dengan orang-orang yang ada di kota Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Ini sekali lagi saya ulangi, meskipun sudah terbiasa dan sudah bisa kita mendengarnya dan sudah memahaminya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah al-Munawwarah, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Nah, itu di antara sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat 56 yang baru saja kita baca tadi, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah illa mubassyira, melainkan untuk memberi kabar gembira. Nah, ini perlu dijelaskan, kepada siapa berita gembira ini? Apakah kepada semua orang? Para mufassir menafsirkan ayat ini, wa ma arsalnaka ayyuhar rasul illa mubassyira ila man ata Allah bil imani wal amalus shalih. Berita gembira ini kepada orang yang taat pada Allah, kepada orang yang mau beriman kepada Allah, kepada orang yang beramal soleh, senang hadirnya Nabi. Nah, ini seperti orang Madinah yang sudah beriman dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wajah ceria mereka menyambut kehadiran Nabi dengan kesungguhan, dengan kemuliaan dan penuh hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin lainnya. Mereka menyampaikan penghormatan melalui selawat badar kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dimulai oleh orang-orang Mekah dulu yang telah beriman, kemudian oleh kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, selanjutnya sahabat-sahabat, tabi' dan tabi'in, sampai dengan kita sekarang ini mubassyira. Kita menjadi berbahagia, gembira dengan hadirnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagia. Kemudian wa nazira, Rasulullah hadir untuk memberikan peringatan juga kepada seluruh umat manusia. Seperti yang saya sampaikan pada hari Rabu malam Kamis yang lalu, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Itu sudah kita bacakan ayatnya. Dan malam ini bertemu lagi dengan ayat yang hampir-hampir sama, yang disebut dengan ayat-ayat munasabah atau yang punya korelasi, seperti di surah Al-A'raf yang pernah kita baca dengan Al-Furqan malam ini yang kita bahas. Berarti ada munasabah, ada korelasi, ada kedekatan, ada hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain yang bunyinya sama. Pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa Aceh, alhamdulillah wa syukurillah, kama menyembah puja Rabbana, selawat salim ke Rasulullah, utusan Allah hamba mulia. Jadi Nabi utusan Allah, hamba mulia. Dengan kemuliaannya Rasul diutus mubasysyiran wa nazira, pembawa berita gembira. Kepada siapa? Ini yang harus kita jelaskan, yang harus kita pahami. Kepada orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh. Nah, jadi disinilah letaknya mubasysyiran, para nabi, para rasul yang mereka sangat berani menyampaikan dakwah dari risalah, enggak takut kepada siapapun illallah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa atau menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwah, seruan-seruan kepada yang baik, serta menyuruh manusia untuk meninggalkan hal-hal yang salah dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna lain dari wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah wa ya Nabi Allah illa mubasysyiran wa nadhira, melainkan untuk menjadi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Sebelum kita lanjutkan, kepada siapa berita gembira ini diturunkan oleh Allah? Ila man ata Allah, kepada orang-orang yang taat kepada Allah, kemudian dia beriman kepada Allah bil iman wal amalus salih, dengan beriman kepada Allah dan dengan mengerjakan hal-hal yang baik. Wa nazira, dan Rasul menjadi pemberi peringatan. Apa peringatan yang disampaikan oleh Rasul? Rasul berdakwah wa'budullaha wa la tusyriku bih, sembahlah Allah, janganlah kalian syirik kepada Allah, kemudian tinggalkan perbuatan maksiat dan mungkarat, tinggalkan hal-hal yang jahat, tinggalkan hal-hal yang maksiat, tinggalkan hal-hal yang dilaknat oleh Allah. Jangan mendurhakai Allah, tapi berbuatlah dengan amal yang baik atau amal soleh. Kita jauhi kemaksiatan,
kita menggiatkan diri beramal dengan amal yang soleh, itu namanya kita telah menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang selama ini menyanyiakan salat, lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyuruh umatnya untuk salat, ummati 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 ummatku umatku umatku as-salah as-salah as-salah, dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat sampai dengan Nabi wafat. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini mengabaikan salat berdoa, Allahu Allah Allahu Rabbun Allahu Ghafurun, peampun desa dalam syurga kamu himpun, bener peampun segala desa. Nah, itulah makna wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu, bermunajat kita kepada Allah. Dan Islamlah secara benar, artinya umat Islam itu tidak mengabaikan salat. Umat Islam yang mengabaikan salat namanya orang fasik, orang munafik. Jadi bukan hanya orang fasik dan munafik itu di luar Islam, dalam Islam juga ada, yaitu umat Islam yang meninggalkan salat fasik namanya, mengkhianati Allah dan Rasul munafik namanya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang fasik dan munafik. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan jangan sekali-kali kamu itu menjadi orang-orang yang lupa pada Allah. Nanti Allah akan melupakanmu. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang menyanyiakan salat, ulaika humul fasiqun, mereka adalah kelompok orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi nanti di dalam neraka Allah kumpulkan orang fasik, orang munafik, dan orang kafir. Sedangkan orang Islam yang benar-benar taat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang menikmati segala nikmat yang disuguhkan oleh Allah. Caranya beriman kepada Allah, beramal dengan amal yang soleh, dan meninggalkan perbuatan maksiat mungkarat dan hal-hal yang dikutuk oleh Allah kita tinggalkan. Itulah makna hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk seluruh umat manusia. Kemudian ada perintah Allah. Nabi dalam berdakwah itu benar-benar tugas para nabi, para rasul itu berdakwah dan tidak mengharap upah. Sampaikan ya Rasulullah. Sama juga dengan nabi-nabi lain, berdakwah itu wajib bagi nabi. Sampaikan ya Rasulullah, kul. Nah, kul di sini juga dalam kitab tafsir kita baca kul ayyuhar rasul. Sampaikan ya Rasulullah, kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa
an yattakhidha ila rabbih sabila. Saudara-saudaraku sekalian, aku berdakwah menyampaikan risalah, tidak mengharap upah dari kalian. Jadi kan ada misalnya ini termasuk orang kita menghina para pendakwah, apa tim dakwah, kayak jomplop, jangan, itu dosa, ya kan? Jangan menghina mereka. Mereka sudah mau berbuat baik, kita bersyukur pada Allah. Jangan ada penghinaan dan celaan yang salah. Bahwa setiap orang berdakwah dengan segala keikhlasannya, dan jangan minta-minta. Ini penceramah juga jangan minta-minta, boh tiga jadwalun, itu tidak boleh juga. Karena sekarang ini ditafsirkan, dimaknai dengan kalau minta itu minta supaya berharap ada uang. Nah, jadi kita harus ikut Nabi dalam berdakwah, terus berdakwah. Bila perlu mencari uang sebanyak-banyaknya untuk berdakwah. Kalaupun nanti diberikan setelah kita berdakwah dapat uang, dapat fulus, terima saja, itu dari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengambil pelajaran baru beberapa tahun yang lalu, seperti Kerenkova itu, seorang wanita Yugoslavia, seorang Miss Dunia, wanita cantik di dunia. Dengan uangnya yang banyak, dia belajar agama sekarang di Qatar untuk berdakwah. Ini sebenarnya yang paling bagus. Kita ada usaha, misalnya ada gaji, ambil dari berbagai macam penghasilan, ada toko, ada sewa toko, kita kumpulkan, kemana saja diundang, hadir saja, Allah yang membalas. Nah, ini yang dilakukan oleh para nabi. Maka Allah memberitahu kepada Rasul supaya disampaikan kepada orang-orang, karena orang-orang nanti di zaman berbeda zaman ada yang suka menghina, sehingga ada sebagian orang nggak berani berdakwah karena dicela, bukan pendakwah minta-minta amplop, ya kan? Nah, sehingga ada yang patah semangatnya, dia nggak berani. Padahal kalau kita mengikuti jejak Rasul seperti Nabi Syuaib misalnya berdakwah, saya berdakwah tidak mengharap upah dari kalian, saya berdakwah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus dimiliki oleh para ulama dan para pendakwah. Jangan menjadi misalnya ulama-ulama yang tidak ada prinsip, yang sekarang sedang dicaci dalam TikTok. Banyak ulama-ulama penjilat. Nah, kita berdoa jangan seperti itu. Ulama itu harus ada prinsip, seperti prinsip para nabi dan para rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini kepada orang yang tidak ikhlas dan kepada yang ikhlas pun disuruh sampaikan kepada umat manusia. Sampaikan ya Rasulullah, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Qul ayuhar Rasul, sampaikan ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, bahwa engkau berdakwah, ma as'alukum alaihi min ajrin, saudara-saudaraku sekalian, dalam aku berdakwah aku tidak berharap upah. Nah, sampaikan ya Rasulullah, beritahu kepada seluruh umat manusia bahwa engkau berdakwah itu perintah Allah, engkau menyampaikan risalah itu perintah Allah, tidak berharap upah, tidak berharap ongkos. Nah, tapi di dalam Islam siapa saja yang mengajar, misalnya dia mengajarkan surah Al-Fatihah kepada orang yang susah ngaji, kemudian diberikan honor. Ini ada sahabat dulu ngajar orang lain, diberikan upah, diberikan honor. Dia lihat Rasulullah, boleh ambil atau enggak nih? Rasulullah bersabda, khudz, ambillah dari apa yang telah engkau ajarkan surah Al-Fatihah. Khuzil ujrata bifatihatil kitab, ambil ujrahmu, ambil ongkosmu dari kamu telah mengajarkan Al-Quran. Al-Fatihah ini surah Ummul Quran. Seperti misalnya kita ini umat Islam, itu harus lancar baca Fatihah, harus bisa.
Jangan sampai ada orang disuruh baca, coba baca Al-Fatihah, oh nggak bisa saya. Apa juga kamu bisa? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah juga boleh. Jadi alhamdulillah kan alhamdulillahirabbil alamin. Nama suratnya Al-Fatihah. Nah, itu harus bisa menurut kemampuan kita. Kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Tapi itu harus bisa hafal. Ya kan, harus bisa hafal 7 ayat itu wajib di dalam kita melaksanakan sholat. Kalau Fatihah ini nggak kita baca, nggak sah sholat. La sholata liman la yakra'u bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholat kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita makmum menurut imam baca, tinggal sedikit jumpa karena kita udah terlambat, waladhdallin, boleh juga. Imam ruku, kita juga ruku. Nah, jadi kalau seseorang sudah mengajarkan Al-Quran atau mengajar ilmu-ilmu lain, kemudian diberikan ongkos, diberikan honorarium, itu boleh menerimanya dari hadis Nabi yang sahabat dulu nggak berani ambil. Kata Rasulullah, khuzil ujrata bi Fatihatil kitab. Ambillah ujrahmu, ambillah honorariummu karena kamu telah mengajarkan surah Al-Fatihah. Berarti surat-surat lain kita ajar, ngajar matematik, ngajar apa saja, nah itu boleh. Tapi yang paling bagus tidak minta-minta, minta ngajar, minta ceramah, itu enggak bagus. Kecuali ada niat dia ingin memberi nasihat kepada orang dan tidak berharap uang, itu boleh. Kan ada, kalau di Bandung itu saya melihat Prof. Dr. Kahmat, ya kan? Itu beliau salah seorang yang mendirikan masjid di dekat UIN itu. Setiap subuh, setelah subuh zikir sedikit, kemudian ceramah tiap subuh, dan tidak beliau berharap uang karena memang beliau yang memberikan sumbangan kepada masjid. Tiap hari Jumat itu sekarang sudah sampai 1000 lebih jamaah yang hadir, diberikan makan siang oleh Bu Nunung, Profesor Dadang Kahmat, ya kan? Itu dengan segala kerendahan hatinya, dengan kekayaan yang dimiliki, beliau bersedekah. Nah, berarti kalau bersedekah pasti dia tidak berharap diberikan dari masjid itu, karena memang masjid itu mereka yang mendirikannya, segala sesuatu mereka biayai, dan beliau setelah subuh ceramah sedikit, mungkin 1 ayat atau 2 ayat, tidak lama, sekitar 5 menit atau 7 menit. Nah, itu boleh karena beliau dengan segala keikhlasannya setelah sholat memimpin zikir sedikit dan kemudian memberikan tausiah kepada jamaah subuh yang hadir. Ini disebut dengan sangat ikhlas. Kul, sampaikan ya Rasulullah, ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Sampaikan ya Rasulullah bahwa aku tidak berharap upah, tidak berharap honorarium dari kalian semua. Siapa saja yang berkeinginan untuk mengikuti jalan yang benar, falyatafaddal, silakan. Dan juga nggak dipaksa, tetap beriman dengan segala keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Allah yang maha menghidupkan, yang maha mewafatkan, yang tidak mati-mati, Allah kekal. Bertasbihlah memuji Allah, wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan Allah, cukuplah Allah yang maha teliti, yang maha cerdas, memahami dosa-dosa dari hamba-hambanya. Semoga apa yang kita bahas, yang kita kaji pada malam yang mulia ini, semoga akhlak dan budi pekerti kita semakin hari semakin bertambah bagus, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin
يا مجيب السائلين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء